Materi kita selanjutnya di video ini adalah bagaimana cara memasukkan data atau insert data ke dalam tabel. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah memasukkan satu buah data dan memasukkan banyak data sekaligus. Oke, jadi di sini kita sudah punya satu tabel, yaitu tabel mahasiswa dengan kolom NPM, nama, alamat, dan nomor HP. Kita akan memasukkan satu data ke dalam tabel mahasiswa. Perlu diingat bahwa di tabel mahasiswa ini ada satu field NPM di mana isian data antara satu dengan yang lainnya untuk NPM itu tidak boleh sama. Nah, untuk memasukkan data atau record ke dalam tabel, kita akan gunakan insert into, lalu diikuti nama tabel. Nah, di sini tabelnya adalah tabel mahasiswa. Maka insert into mahasiswa. Nah, di sini ada dua opsi. Kita bisa sebutkan field-nya setelah nama tabel, atau kita tidak perlu menuliskan field-field yang ada di dalam tabel mahasiswa. Itu ada dua opsi. Nah, kita akan gunakan opsi yang kedua dulu, di mana di sini kita langsung saja insert into mahasiswa lalu values, yaitu values-nya atau isiannya apa-apa saja. Nah, jika kita gunakan seperti ini, insert into tabel lalu values, tanpa menyebutkan field-field di dalam tabel, maka kita harus sesuaikan urutan pengisian dengan field di tabel mahasiswa ini. Berarti kita mulai dari NPM. Nah, kita masukkan isian NPM-nya. Karena ini gunakan char, maka gunakan tanda petik. Misalnya saja, selanjutnya kita akan masuk ke field nama. Antara field yang satu dengan field lainnya, kita beri tanda pemisah koma. Jadi NPM sudah selesai kita isi, kita akan lanjut ke nama, maka koma, lalu sebutkan namanya. Misalnya namanya adalah Mulyadi. Selesai, kita akan lanjut ke alamat, maka koma lagi, lalu tuliskan alamatnya. Kita lanjut lagi ke field terakhir, yaitu nomor HP. Lalu sebutkan nomor HP-nya. Jika sudah, misalnya ini sudah lengkap, sudah terisi semua field-nya dan sudah sesuai, maka kita tinggal berikan tutup kurung. Jadi, untuk mengisikan data ke dalam tabel, kita perlu buka kurung, tutup kurung, dan di dalamnya itu kita sebutkan field-field-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita execute saja. Dimana di sini message-nya adalah sudah ada satu row yang ada di dalam tabel mahasiswa ini. Dan untuk ngeceknya, itu sebenarnya bisa lewat klik kanan. Tapi karena kalian bermainnya query, maka kita tetap gunakan select. Select bintang from tabel. Ini tinggal kita execute. Dan bisa dilihat sekarang di dalam tabel mahasiswa ini ada satu data. Data yang baru kita masukkan tadi, yaitu data si Mulyadi dengan NPM 1841-1000. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengisi data tapi dengan menyebutkan field-fieldnya? Nah, ini boleh. Mahasiswa, lalu buka kurung, sebutkan nama fieldnya, NPM, nama, alamat, dan yang terakhir nomor HP. Nah, ini juga bisa, tapi terlebih dahulu kita ganti datanya. Yang lain sebenarnya tidak masalah jika sama, asalkan NPM saja. NPM tidak boleh sama antara data satu dengan data lainnya. Sekarang kita coba select lagi. Sekarang sudah ada dua data di dalam tabel mahasiswa. Jadi ini sama. Jika kalian tidak menyebutkan nama fieldnya, maka untuk isian
record di dalamnya itu harus sesuai urutannya dengan kolom yang ada di tabel mahasiswa dan juga harus sesuai fieldnya. Jadi misalnya di sini ada 4 field, maka di sini harus 4 field. Jangan sampai nanti ada 1 field tambahan. Seperti ini. Kita coba execute. Nah, maka dia akan error. Karena apa? Karena ini ada 5 field isiannya. Sedangkan di tabel hanya bisa menampung 4 field. Makanya di error nih. Kolom name atau kolom numbernya itu tidak cocok dengan tabelnya. Karena itu disesuaikan. Lalu, dengan kita menyebutkan urutan atau field-field setelah nama tabel, kita juga bisa mengatur urutannya. Jadi misalnya di sini kita tidak mau mengisi NPM terlebih dahulu, kita maunya isinya nama dulu, baru NPM. Jadi kita tulisnya nama, NPM, alamat, dan nomor HP. Maka values-nya juga harus ngikut ini. Maka yang harus kita isi pertama adalah nama, lalu NPM, lalu alamat, nomor HP. Oke, kita coba execute. Dan kita cek lagi isian di tabel mahasiswa. Apakah benar si Nadia itu posisi pengisiannya itu sesuai dengan yang di sini. Namanya adalah Nadia. Benar, namanya Nadia. Lalu NPM-nya 1941-2001. Benar NPM-nya. Jadi ini fungsi dari field setelah kita menyebutkan nama tabelnya. Jadi fieldnya bisa kita atur yang mana saja yang mau kita isi, ataupun urutan dari field itu bisa kita ubah. Nah, kalau misalnya kita tidak mau mengisi nomor HP, misalnya kita udah punya data mahasiswa, tapi untuk nomor HP kita belum punya datanya. Jadi kita hanya punya data nama, NPM, alamat. Maka di sini nomor HP boleh kita hapus. Maka yang kita isikan hanya 3 field saja, yaitu nama, ini kita kembalikan saja ya ke NPM, lalu nama dan alamat. Ini sama ya. Oke, lalu namanya misalnya Mirna. Ini 20. Maka dia harus sesuaikan dengan field yang ada di dalam sini, yaitu NPM, nama, alamat. Berarti hanya ada 3 fieldnya, 1, 2, dan 3. Jika sudah, ini tinggal kita execute dan berhasil. Saat kita select datanya, kita tampilkan datanya, maka ada satu data yang nomor HP-nya 0. Dan ini hanya berlaku bagi tipe data yang 0. Bagaimana dengan tipe data yang not 0? Kita coba. Jadi namanya kita hilangkan. Sekarang kita hanya akan mengisi NPM dan alamat. Namanya kita hapus. Ini kita ganti jadi 4. Nah, kita coba execute. Akan terjadi error. Kenapa? Karena nama, kolom nama ini tipenya adalah not 0. Tidak boleh kosong. Oleh karena itu, saat kita mengisi data yang diisi hanya NPM dan alamat, itu akan error. Karena yang perlu diisi di tabel ini adalah NPM dan nama. Alamat malah boleh 0. Jadi harusnya di sini yang harus kita masukkan adalah NPM nama. Alamat dan nomor HP itu boleh kosong. Execute, berhasil kan? Kita coba tampilkan data di dalam tabel lagi. Nah, di sini sudah ada 5 data di dalam tabel. Ini adalah data yang pertama kita coba. Ini adalah data di mana kita menukar posisi NPM dengan nama. Ini adalah data di mana kita menghilangkan satu field saat pengisian data. Ini 2 field yang wajib diisi, yaitu NPM dan nama. Oke, jadi ini adalah cara mengisi data
untuk single data. Jadi ini data satu aja. Gimana kalau kita mau memasukkan banyak data? Nah, kita akan coba ini ya. Kita gunakan yang versi lengkap. Jadi kita tidak perlu menyebutkan fieldnya, karena memang kita akan isi semua data yang ada di tabel mahasiswa, dan kita akan isi datanya lebih dari satu. Kita akan buat data baru, karena ini sudah ada orangnya, NPM ini sudah kita pakai, maka kita ganti misalnya jadi 10, lalu namanya tidak perlu kita ganti lagi, kita copy saja ini. Nah, ini adalah data pertama. Lalu kita akan mengeksekut sekaligus 5 data misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan menambahkan koma setelah satu record data lengkap sudah kita masukkan. Jadi ini sudah lengkap satu baris data, maka kita akan lanjut ke baris data berikutnya. Untuk lanjut, kita berikan tanda pemisah koma. Setelah itu kita lanjut ke data kedua. Nah, data kedua ini kita tinggal ganti NPM-nya saja. Data ketiga, lalu ini adalah data keempat, dan ini data terakhir. Oke, jadi kita bisa execute langsung lebih dari satu data seperti ini. Ingat, antara data satu dengan data lainnya, atau antara record satu dengan record lainnya, itu kita pisahkan dengan tanda koma. Dan yang untuk data terakhir itu tidak perlu koma lagi, karena kita tidak akan lanjut ke data bawahnya lagi, dan ini sudah data terakhir. Kita execute, dan langsung 5 baris data itu terinsert ke dalam tabel mahasiswa. Kita coba cek lagi tabel mahasiswa. Sekarang datanya sudah 10. Nah, bagaimana jika kondisinya seperti ini? Bagaimana jika saya mau menggunakan insert into table values tanpa menyebutkan field-fieldnya, tapi ada beberapa field yang itu isiannya kosong, misalnya nomor HP, kita tidak punya datanya. Untuk mengosongkan isian, kita tinggal inputkan seperti ini. Jadi petik-petik, itu artinya kita mengisi data itu kosong. Nah, ini misalnya ini 14, kita coba insert satu data saja. Nih, satu data yaitu data yang NPM-nya 18411015, dimana nomor HP-nya kita kosongkan. Execute, berhasil. Kita cek untuk data yang urut 15, apakah benar nomor HP-nya 0. Nih, nomor HP-nya bukan 0, tapi diisi spasi atau kosong seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengaktifkan 0 ini? Kita tinggal masukkan aja 0 seperti ini. Ya, itu bedanya ya kalau kita pakai petik-petik. Ini saya ganti dulu jadi 16. Dan nomor HP itu diisi dengan 0. Oke, kita cek lagi data di dalam tabel mahasiswa. Nah, kalian bisa lihat bahwa untuk NPM yang nomor urut 16, ini ya berarti ya, ini 16 itu nomor HP-nya 0, karena di sini kita isikan 0. Dan saat kita inputkan petik-petik, maka di area nomor HP itu akan kosong. Itu bedanya ya. Jadi kalau misalnya kita mau nulkan, maka nilai yang memang 0 kita tulis 0. Tapi kalau kita mau kosongkan seperti ini bentuknya, kita gunakan petik-petik. Artinya data itu kosong. Itu saja penjelasan untuk memasukkan atau menginsert data ke dalam tabel. Dan tugas kalian adalah dari
semua tabel yang sudah kalian buat di database sewa, masukkan 5 data ke dalam masing-masing tabel. Jadi ada total 15 data. Itu saja tugas kalian untuk materi insert into. Jika ada pertanyaan, kalian silahkan ajukan ke grup.